Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan dalam channel Ulama Bicara, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru yang kita cintai hadir untuk memberikan nasihat kepada kita, Kiai Haji Dr. Haris Hakam. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apa kabar, Agung? Kiai? Sehat walafiat seperti Mas Agung. Mohon maaf ganggu lagi jadinya. Bukan gangguan, ini bagian dari mudzakarah Masya Allah. yang bisa Masya Allah. menambah keimanan. Insya Allah keberkahan akan selalu bersama guru kita. Amin. Nah Kiai, tema yang kita angkat ini sangat menarik sekali berkaitan dengan apa yang sekarang sedang lagi viral. Kemudian kayak semacam pawang hujan, memindahkan, mengumpulkan tanah, dikumpulkan di tempat tertentu lah dengan alasan-alasan tertentu. Tapi kita tentu saja akan memberikan satu pemahaman, second opinion, bahwa agama turun di muka bumi ini yang digarap pertama kali adalah faktor ketauhidan, Kiai. Nah, judul yang kita ambil adalah syirik berbungkus kearifan lokal. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita yang lebih dalam lagi, makna terminologi tentang syirik itu apa? Apa yang disebut dengan syirik, Kiai? Ya, menurut ulama syirik itu dibagi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Yang asghar itu riya, ujub, sum'ah. Nah, yang menariknya ini pada syirik akbar ini tasyriku ghairillahi fil ibadah, fit tauhid, wal af'al. Nah, kalau menyekutukan Allah di dalam beribadah, orang mudah bahwa ada campuran tidak murni, tidak ikhlas kepada Tuhannya. Orang mudah memahaminya. Yang kedua, dalam akidah, dia punya pemahaman, teologi pemahamannya itu politeisme. Maka mudah orang untuk mengatakan kedua hal ini adalah musyrik gitu. Yang susah yang ketiga ini. Ya, tasyriku fillah fil af'al. Ya. Yang bermakna? Jadi ada perbuatan-perbuatan kita dalam perspektif tauhid kita, sebenarnya kita sudah musyrik gitu loh. Bisa jadi dia sholat. Iya. Kan yang terjadi itu seperti itu. Orang ini agamanya Islam, dia sholat, bisa jadi Ramadan dia puasanya rajin, puasanya rajin, tapi ada perilakunya yang dalam pandangan kita itu udah tasyrik, sudah menyekutukan Tuhan. Nah, ini yang oleh di kalangan para teolog, para ahli tauhid, para usuliyin yang menganggap ini yang paling berbahaya. Di mana orang melakukan satu perbuatan, dia menganggap dirinya masih dalam bingkai ketauhidan, tetapi sebenarnya dia sudah keluar. Nah, ini makna syirik. Seperti hadis Nabi, sesuatu yang lembut menyusup dalam diri kita. Diibaratkan semut hitam berjalan di batu hitam di malam gelap gulita. Itu berarti sesuatu yang sangat susah untuk kita temukan artinya. Susah, jadi benar. syirik itu menyusup seperti itu yang tadi. Seperti itu, benar. Jadi betapa banyak orang yang tidak ngerti bahwa sebenarnya dia bukan muslim lagi. Karena ada ritual-ritual yang dia lakukan. Iya. Nah, Kiai, bisa ditegaskan lagi, lantas sampai pada level apa sesuatu perbuatan itu disebut dengan syirik? Ya, kalau disebut dengan batasannya, ketika perbuatan itu dipahami sebenarnya ada koneksitas yang bukan ke Tuhan. Sederhana saja. Ada distorsi begitu? Ya, Oke. distorsi. Apabila koneksitasnya itu bukan kepada Tuhan, perbuatan itu sebenarnya sudah disebut dengan perbuatan syirik. Maaf saja ya, seperti pawang hujan. Iya. Pawang hujan itu kan adanya di Indonesia dan di daerah-daerah tropis. Tapi daerah-daerah yang panas, gersang, seperti Afrika, di Yaman, yang ada adalah memohon hujan. Kebalikannya. Kebalikannya, mereka meminta hujan. Di Afrika itu ada budaya meminta hujan itu datang ke atas gunung dengan membawa potongan-potongan macam-macam daging. Kemudian meminta untuk diturunkan hujan. Itu di Afrika. Di Amerika Latin juga suku asli mereka itu melakukan hal yang sama. Lalu di dalam Islam itu ada istisqa.
Oke, meminta, sholat meminta. Meminta. Apakah istisqa ini meminta hujan, sholat yang disyariatkan dalam Islam ini bisa dikias menjadi pawang? Kalau pawang menolak hujan, istisqa meminta hujan. Bisa nggak ini dikias dalam metodologi kias? Ya. Nah ini menarik. Apalagi tadi kalau Mas Agung bilang dibingkai dengan kearifan lokal. Nah, para pemirsa, saya pingin kecerdasan, kedewasaan kita berpikir secara intelektual sehingga kita tidak mengedepankan sukuisme, pemahaman, isme-isme ini kita kesampingkan. Saya berharap ini menjadi sebuah model, ya, ulama bicara ini menjadi kecerdasan, ya. Second opinion menurut Mas Agun, saya kira ini tepat istilah ini, ya, yang menjadi pembanding begitu. Pembanding. Ya. Di dalam Islam ada tidak kearifan lokal? Pertanyaannya begitu. Ternyata ada. Kearifan lokal di dalam Al-Quran itu bahkan disebutkan. Salah satu surah Allah berfirman, ya, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khuzil afwa, berikan maaf. Ini kan sebenarnya metodologi tentang dakwah. Khuzil afwa. Kalau kau berbenturan, kau bermasalah, ya, tidak diterima di masyarakat, beri maaf. Atau perilaku mereka yang belum sampai, beri maaf. Wa'mur bil urfi, bukan bil ma'ruf. Sampaikan kebaikan itu bil urfi. Al-Quran punya konsep tentang uruf. Satu kebaikan, kearifan lokal yang diterima di dalam Islam itu baik menurut agama, baik menurut rasio, baik menurut kemanusiaan, maka budaya apa saja bisa diterima, bisa diadopsi. Nah, hanya saja ketika budaya itu mazmumah, tercela, Islam mengaturnya. Al-Quran ketika mengadopsi tentang zihar, itu kan seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, ya, punggungnya, ya, punggungmu seperti punggung ibuku. Gitu. Ini sebenarnya kan penistaan terhadap wanita, eksploitasi terhadap wanita, tidak dicerai tapi tidak diberi nafkah dan statusnya ini tidak jelas. Diadopsi sama Al-Quran, sama Islam itu. Ada zihar, tapi boleh pilih mau cerai, ya, dalam waktu yang sudah ditentukan, atau kau bayar bayar diat, bayar hukuman dari zihar yang dilakukan. Li'an, termasuk perbudakan, itu adalah kondisi lokal yang diadopsi. Tetapi dibersihkan. Nah, dengan tauhid tadi itu kan, ya, dengan tauhid itu, ya. Wali Songo ketika dia ingin mengislamkan Jawa itu dengan wayang. Wayang itu kita tahu itu budayanya India belakang. Yang tadinya adalah Gatot Goco menjadi simbol Kadigjayan, dirubah oleh Wali Songo. Siapa yang pegang Jamus Kalimosodo, maka dia menjadi orang sakti mandraguna. Sehingga Semar ketika dia memegang Jamus Kalimosodo, manungso setengahing dewo, manusia setengah dewa. Nah, jadi salah benar ketika orang melupakan sejarah tentang perwawayangan, ya, sehingga dikatakan wayang harus ditinggalkan, wayang harus diberangus. Orang itu nggak ngerti, orang ini murni muhaddis, musyaddid, tetapi dia tidak mengerti tentang usul fiqh. Artinya usul fikih itu melihat mengistimbat hukum itu tidak berdasarkan murni hukum. Ada metodologinya di dalam menggali hukum, salah satunya adalah uruf, melihat budaya. Nah, sekarang kita lihat budaya. Beberapa waktu yang lalu ini, para pemirsa, kita bisa lihat di Madura ada seorang keponakan mencelurit perut pamannya. Karena dia menganggap istri dan mertuanya itu disantet. Nah, masyarakat Madura itu di Jember, di Jawa Timur, di Banyuwangi itu banyak. Dari zaman terdahulu, dari zaman dulu, yuridis formal, hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak mengayomi mereka. Kalau orang melapor bahwa istri saya disantet, suami saya disantet ke polisi,
Polisi bilang nggak ada hukumnya, Nggak ada hukumnya, betul. karena di dalam Betul, hukum betul. pidana yang merupakan produk dari Belanda. Belanda itu sendiri juga sebenarnya mengambil kode penal dari Perancis, ya kan? Dari Perancis. Ini sebenarnya yang dilakukan ya oleh mereka itu nggak bisa mengatasi masalah, sehingga bosan, tapi kok korban semakin banyak. Nah, ada uruf yang menarik. Oke, aku nggak bisa ke polisi, tapi kalau memang benar kamu tidak menyantet keluarga saya, sumpah pocong. Itu adalah kearifan lokal. Digali lubang, pada asalnya digali lubang, orang itu dimandikan janabat, dibungkus pocong, dimasukkan lahat, kemudian dia sumpah 3 kali. Demi Allah saya bersumpah, saya tidak melakukan, saya tidak mengini. 3 kali, setelah itu, demi Allah saya bersumpah, apabila saya melakukan, saya dilaknat dan saya keluar dari Islam, tidak keluar dari lubang ini. Nah, sekarang kita lihat Al-Quran, lihat hadis, nggak ada sumpah pocong. Nggak ada, iya. Tetapi itu termasuk uruf. Nah, dari mana ulama membiarkan? Nah, di dalam istimbat hukum ada satu kaedah yang bisa dijadikan pedoman untuk kearifan lokal. Kaedah itu mengatakan kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan fala dhabita lahu fihi wala fil lughati fayurja'u ilal urfi. Ini kaedah usul fikih. Nah, orang yang membenci, yang tidak suka, pasti dia muhaddis muhaddis murni. Dia tidak bisa melihat bahwa betul. Sebenarnya tekstual banget begitu ya? living hadis, living Quran itu terjadi. Nah, kaidah itu mengatakan kullu ma warada bihi syar'un, setiap sesuatu yang disebutkan di dalam syariat, di Al-Qur'an, hadis, mutlaqan, secara mutlak. Wala dhabita lahu fihi, tidak ada catatan-catatan khusus penggunaannya, pemanfaatannya, caranya tidak ditentukan. Wala fil lughati, tidak juga bisa ditafsirkan secara bahasa. Bagaimana menjalankannya ini? Fayurja'u ilal urfi. Maka digunakannya hukum syariat itu berdasarkan uruf. Contohnya begini. Nutup aurat hukumnya wajib. Kalau terbuka batal. Kecuali kecil. Nah, kecilnya siapa? Nah, kalau orang perokok nih, perokok kemudian bolong di paha. Kelihatan pahanya. Ya, kelihatan pahanya. Aurat itu kalau menurut hukum asalnya batal dia. Kalau nggak ditutup selama dia sholat. Nah, yang jadi masalah ini menurut hukum uruf. Kapan kecil? Maka itu ada 10 orang kita tanya. Ini lubang kecil apa besar? Kecil. Maka ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, ada fleksibilitas dalam hukum itu, artinya begitu, Kiai? Iya. Jadi uruf itu diakui. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua di dalam usul fikih itu dikatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Setiap sesuatu yang menurut pandangan kacamata orang Islam itu baik, di sisi Allah itu baik. Wa ma ra'ahul muslimuna syarran wa huwa indallahi syarrun. Setiap sesuatu yang menurut pandangan orang Islam itu buruk, di sisi Tuhan itu buruk. Apakah Allah menurut mengikuti kehendak manusia? Bukan. Muslim yang baik itu bi'aini syariatil mutahharah. Dia punya pandangan yang sudah disucikan oleh Allah. Bukan maknanya Allah mengikuti pendapat manusia. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, kita bisa lihat memperbandingkan ini meminta hujan, ini menolak hujan. Apakah ini boleh dijadikan interpretasi lafziyah? Jawabannya nggak boleh. Dilihat dulu, kalau orang menolak hujan, apakah Nabi pernah menolak hujan? Pernah. Ada peristiwa itu ya? Ya, pada waktu itu Nabi ketika ada hajat tentunya ya, Nabi mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan kau turunkan di atas kami, tapi turunkanlah di sekitar kami. Kan bedanya dengan pawang hujan itu koneksitasnya kemana itu doang.
Ketika dia mengatakan kepada leluhurnya, karena pada pawang-pawang hujan di Jawa dan di Betawi itu kesamaan motifnya itu, pertama 1 minggu dia tidak boleh tidur yang beratap. 4 hari sebelumnya dia mesti puasa. Kemudian dia punya mantra-mantra yang dari temurun. Ini sebenarnya yang berbahaya ini mantranya. Dia menyebutkan leluhur-leluhur. Betul. Ya, dan ini sama saja sinkritisme. Awalnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi di tengahnya dia menyebut yang fulan, yang monggo mriki segala macam gitu loh. Ini yang sangat berbahaya. Ya, dan bahkan dia tidak, ketika hujan dia tidak, pada saat 7 hari dia tidak bernaung dengan atap itu, kemudian hujan, dia nggak boleh pergi. Dia mesti bertahan. Nah, artinya kalau kita memang ingin melakukan ada hajat ingin memindahkan hujan, ada ilmunya. Tetapi ulama yang di Yogyakarta, yang asli Jawa Timur mengatakan bahwa yang dilakukan di Mandalika itu tidak syirik, itu ada ilmunya. Kalimat itu juga mesti ditafsir. Jangan terburu-buru. Tahu tidak yang namanya pernah belajar tidak jadi pawang? Bahwa dia mesti puasa 7 hari, ya, mesti bermalam di tempat yang terbuka. Tidak boleh hubungan badan. Banyak sekali pantangan-pantangan itu yang di dalam Islam itu tidak dikenal. Dia dalam Islam itu berwudu, kemudian dia sholat, kemudian dia baca doa Nabi. Itu satu. Bahkan di kalangan habaib ada yang saya dapat satu riwayat ketika mau hajat itu, salah seorang murid dari Said Maliki, masyhur ini di kota Makkah, baca Al-Fatihah, mohon kepada Allah, baca doa Nabi, kemudian baca pertengahan Al-Quran, waliyatalattaf, disuruh buka tawassul dengan surah ini, waliyatalattaf, itu jantungnya Quran. Ya, Tuhan yang maha lembut minta supaya Allah geser selama kita punya hajatan. Nggak masalah, itu pawang juga kalau dikartikan pawang. Tapi koneksitasnya kemana aja? Nah, kalau kita perhatikan dari kasus kemarin, pelaku ini mengatakan bahwa dia bisa berdialog dengan awan dan sebagainya, bahkan mengatakan ada remote control di situ. Nah, kalau orang sekarang kan begini, kayak berpikir secara instan, yang penting ada buktinya, mau pakai agama, mau pakai sinkritis, yang penting hujan bisa berhenti. Ini kan berbahaya sekali model ketauhidan seperti ini, apalagi dia ada persyaratan-persyaratan khusus seperti ada cabai, kemudian bawang dan lain sebagainya. Itu kalau dilakukan secara sempurna, maka benar-benar terjadi bahwa hujan itu bisa dihentikan. Nah, ini kan bagi orang yang lemah pemahamannya, loh gitu aja bisa, nggak usah pakai doa apapun. Nah, ini harus kita berikan nasihat seperti apa, Kiai? Ya, baik. Bahkan yang lebih gila lagi, kalau di Jakarta, celana dalam yang belum dicuci, dimasukin ke apa itu, ke sapu lidi. Iya, ditaruhin. Kata malaikat, gua nggak takut sama celana dalam. Ya, jadi ketika dia tidak hujan, itu istidraj, bisa jadi. Ya, Allah mengulur, memberikan kesempatan dia taubat. Dia lihat keberhasilan, tetapi efek yang diharapkan ada kesadaran nggak? Belajar nggak? Kalau dia tidak belajar, kemudian dia terus terpaku dengan itu, maka dia semakin jauh. Ini yang disebut dengan syirik fi'liyah, ini yang bahaya. Nah, oleh karena itu saya boleh dong berbeda pendapat dengan ulama yang mengatakan itu ada ilmunya. Ilmunya itu begini, hujan itu kan makhluk, sama dengan jin, ya, sama dengan jin. Ketika Mbah Marijan dan pawang-pawang gunung, mereka memohon kepada Tuhannya untuk memindahkan jalur lahar supaya tidak lurus ke Keraton Ngayuk Jogarta Hadiningrat. Permohonan dia sehingga dia dekat dengan alam dalam bahasa budayawan. Kalau menurut kita, ketika dia mendekat diri kepada Tuhan, kemudian makhluk itu kan sama dengan api yang dikatakan alekuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jangan panas kamu buat Ibrahim.
Ketika umpamanya satu contoh wallahu alam Mbah Marijan mengatakan monggo Gusti Allah kula nyuwun ya pitulung sak menika laham niko sampun lurus datang keraton umpamanya. Jangan lurus belokkan nih. Karena itu terjadi kali itu belok. Iya, iya. Tidak lurus ke keraton, mestinya garis lurusnya itu keraton. Umpamanya kalau memang doanya kabul maka itu sama dengan permohonan ya. Ketika api itu tidak jadi panas, tidak berlaku. Tapi bukankah pengabulan doa itu tergantung pada kualitas kebenaran atau kesucian daripada ketauhidan kita sendiri? Artinya orang yang sholatnya bolong-bolong, kemudian lain sebagainya begitu, apa benar memang itu Nggak terkabulan? mungkin. Nah, itu kan begitu nih masalahnya. Nggak mungkin. Oleh karena itu ketika dia mengatakan di atas ada AC dan remote-nya saya yang pegang, maka sebenarnya dia sudah takabur. Dan ini indikasinya dia berbahaya secara tauhid. Karena menganggap dia yang menentukan. Kalau dia bilang saya cuma memohon, Allah yang mengizinkan. Kemudian dia baca tentang bagaimana Nabi meminta supaya hujan itu bergeser, awan itu bergeser. Nggak apa-apa. Ya, dan di daerah-daerah panas, Afrika, Mesir, termasuk Saudi, Yaman, itu biasa istisqa, kelawanannya minta hujan. Jadi sederhana saja. Nah itu apakah memang ada kehadiran jin ketika sang pawang hujan ini melakukan ritual tertentu? Pasti, kalau dia koneksitasnya menggunakan kekuatan mitos, kekuatan spiritual. Pasti, dan memang di mana-mana dukun-dukun, kan ini sebenarnya dukun khusus hujan, namanya pawang, sebenarnya dukun-dukun juga. Iya, ini soal marketing aja. Ini berbahaya kalau seandainya ini diyakini. Yang kita repot ini orang-orang yang berpeci, yang bersarung, ketika punya hajatan nyarinya dia juga gitu. Nah, ini memang kemasan-kemasan kearifan lokal sangat berbahaya kalau tidak bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi para pemirsa bila punya hajat, punya sesuatu dan lain sebagainya, sebaiknya tanya, ini kalau saya lakukan ini dari sisi akidah rusak apa enggak? Nah sebenarnya kita sebagai orang beriman itu apakah memang diberikan ruang untuk berimprovisasi terhadap apa nilai-nilai Islam yang diturunkan di muka bumi ini ya. Jadi ada celah untuk berimprovisasi begitu kayak. Sementara di ayat lain dikatakan mukhlisina lahuddin. Harus benar-benar mukhlis ketika kita menyembah Allah. Jawab tadi dengan masalah uruf tadi itu kayak. Ya, uruf yang di dalam Al-Quran itu disebutkan secara mutlak tanpa ada catatan dari pemaknaan bahasa, nggak ada, kaifiatnya tidak ditentukan, maka boleh diartikan ya seperti dakwah menggunakan wayang itu adalah uruf. Itu bentuk improve kan itu kayaknya. Itu improvisasi yang dibenarkan, itu urfiah. Nah, yang menariknya Mas Agung itu begini. Simbolik-simbolik di dalam Islam itu juga dikenal. Ketika Hasan dan Husain lahir, ya cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melakukan tahnik. Nah, yang tahnik itu yang dilakukan itu adalah korma ajwa, korma yang punya khasiat dimakan 7 ini. Sihir, ternyata terutama sihir. Sihir, kemudian racun bisa hilang. Menariknya ajwa ini ternyata Nabi sudah berpikir tentang low sugar. Karena yang lainnya manis-manis. Ajwah itu tidak terlalu manis, tidak berbahaya dari sisi tubuh. Nah, itu manis dimasukkan ke mulut. Simbolik sebenarnya. Ketika nanti dia berdoa supaya anak ini dewasa, perkataannya bagus, perilakunya bagus, simboliknya itu simboliknya itu kurma. Kemudian diinterpretasikan oleh orang Indonesia, kalau korma nggak ada, kamu punya madu, di mana-mana ada. Digantinya pakai madu. Ketika Indonesia ini oleh BPU PKI dipersiapkan, kemudian termasuk ditentukan lambang Indonesia, itu ada simbol-simbol. Ketuhanan itu simbolnya itu bintang. Kemanusiaan, keadilan itu ada pohon beringin, ada rantai, ada padi kapas, kesejahteraan. Itu simbolik. Boleh nggak? Boleh. Nah, lalu ketika umpamanya mengumpulkan tanah
mengumpulkan air dari semua provinsi di Indonesia sebagai simbolik persatuan, boleh nggak? Iya dan tidak. Oke. Iya dan tidak. Iya. Tujuannya apa? Oke. Nah, sekarang kita lihat budaya di Indonesia, ada yang disebut dengan ngala cai kakukulu. Bahasa Mencari air dari 7 tempat. Oke, 7 sumur kalau 7 zaman dulu gitu. sumur. Ini lagunya Elvi Sukaisi nih. Ya. Saya mau nyanyi takut Mas Agung. Gak apa-apa nyanyi. 7 sumur. Iya, iya. Itu bukan cuma sekedar nyanyian Elvi Sukaisi. Ada maknanya ternyata. Ya, ngala cai, ya, kakukulu itu sebenarnya mengambil air dari 7 sumur dalam rangka menyatukan potensi, menyatukan kekuatan di dalam daerah-daerah tertentu. Maaf saya tidak sebut daerahnya supaya mengurangi kecurigaan. Tidak saya sebutkan. Nah, itu sudah ada. Cuma yang mesti kita pahami, apakah simbolisasi yang semacam itu diperlukan? Kalau cuma sekedar simbolisasi, umpamanya menggambarkan pertemuan air, pertemuan seperti Bahrain ya, air tawar dengan air asin, itu dijadikan simbolik, nggak apa-apa. Kalau cuma sekedar itu. Begini, ada budaya ketika zaman Pak Harto masih muda, ketika kolonel, saya tinggal di Kebayoran Baru. Jadi saya sebutkan ini tempatnya. Di Kebayoran Baru ada pertemuan kali. Antara Kali Grogol dengan kali, ya, satu lagi saya lupa namanya ya. Pertemuan kali. Nah, ternyata pertemuan kali pada paham-paham tertentu itu punya kekuatan magis. Orang-orang yang mau diturunkan ke medan tempur oleh Kolonel Soeharto pada waktu itu datang ke tempat ini, dekat rumah saya. Dekat rumah saya, mandi mereka di situ. Mandi di situ, ngalap berkah. Iya, ngalap berkah. Ngalap berkah. Kemudian melakukan ritual seperti itu, dia berdoa. Dan ketika dia yakin dia nggak kena tembak, dia ketembaknya nggak mati. Menciptakan sugesti begitu? Nah, menciptakan sugesti. Dan itu memang kekuatan, proteksi diri yang supranatural gitu loh. Kalau ini yang dimaksud adalah ritual mengumpulkan ini musyrik. Karena menyandarkan sesuatu kepada benda itu, begitu Kiai? Iya. Oke. Oleh karena itu, maka kalau itu sekedar makna simbolik, bersatunya ya provinsi-provinsi di Indonesia itu disimbolkan dengan air dan tanah, boleh, karena air adalah simbol kehidupan. Tanpa air orang mati. Tanah itu kan teritorial, mamanya gitu. Cuma sekedar gitu nggak ada masalah. Cuma setelah dikumpulkan, dikemanain? Itu satu. Yang kedua, ritual oleh tokoh agama, tokoh spiritual, diberikan benda, diterima, kemudian harus dibuang ke belakang. Ada apa maksudnya ini? Nah, ini pasti ritual. Bukan cuma simbolis. Nah, itu Kiai yang dimaksud tadi, kearifan lokal adalah semacam kesepakatan yang dibuat oleh kelompok tertentu yang akhirnya untuk menyelesaikan fenomena-fenomena yang dihadapi begitu Kiai. Mungkin sebelum kehadiran para nabi, masyarakat itu hidup dengan full improvisasi, dia mengada-ngada begitu. Nah, ini kan sebenarnya kehadiran agama ini kan menyempurnakan ketauhidan. Nggak begitu sebenarnya. Atau bagaimana penjelasannya gitu? Iya betul. Mas Agung buat kesimpulan itu udah benar. Silakan kita improvisasi. Terima kearifan lokal apapun, syaratnya diluruskan oleh agama. Jadi ceritanya, pewayangannya itu dirubah. Nggak apa-apa, wayangnya pakai. Sumpahnya harus nama Allah. Sumpahnya harus nama Allah. Sumpahnya harus ujungnya itu menyandarkan ketentuannya sama Allah, dilakukannya di tempat umum. Dulu, zaman dulu itu di atas mimbar sebelum sholat Jumat, kalau orang melakukan sumpah. Nah, sekarang kemudian dia di dalam lobang. Karena itu memang tuntutannya tidak ada berujung. Nanti anaknya dia bunuh ini, anaknya lagi dia bunuh lagi. Ini terus menjadi dembang kesumat. Ternyata dengan dikasih lobang, sumpah pocong selesai. Dahaga, dengkinya itu hilang.
Kenapa tidak kearifan lokal diterima? Nggak ada yang menyimpang. Jadi bisa ditegaskan, bisa dipertanyakan bentuk kemurnian dinullah Islam itu semestinya seperti apa tanpa harus tercampur dengan kearifan lokal. Kan tidak mungkin ketika agama Islam hadir dimanapun pasti bercampur dengan kearifan lokal yang ada pada saat itu, Betul. Kiai. Bagaimana ini, Kiai? Sebatas dia tidak secara substansial melanggar akidah boleh, ya. Sebatas tidak melanggar akidah diterima, ya, dalam kaidah dua tadi itu tadi sampai yang kalau dikatakan mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Setiap sesuatu muslimun itu jama'. Oh, oke. Bukan muslimun. Apabila orang berkumpul, orang muslim banyak, mengatakan ini kecil apa besar? Kecil, maka itu kecil. Oke, oke. Oh, itu bagus, itu tidak menyimpang. Jangan didengerin yang satu dua orang yang mengatakan tidak. Karena itu bi'aini syariatil mutahharah, dengan pandangan yang sudah disucikan oleh Allah. Ulama ngomong tanpa, ya, saya kecewa benar itu ketika wayang mau dirusak, mau dihilangkan itu. Padahal itu namanya metodologi para pendahulu begitu, Kiai, ya. Anu. Artinya harus tetap dilestarikan di situ, ya. Iya. Nah, kalau kita perhatikan ketika Rasulullah istilahnya hadir pada saat itu di Mekah begitu kan, beliau kan memang menghadapi kearifan lokal yang sebenarnya itu adalah syirik yang dibungkus dengan istilah kearifan lokal begitu. Iya. Ini kan sesuatu yang berat, walaupun sampai saat ini pun kita akan berat untuk menghilangkan semua itu kan, Kiai. Jadi artinya ketika kita menghilangkan, jangan, ini adalah bagian dari tradisi kita, budaya kita. Nah, lantas bagaimana, Kak, solusi agar kita lebih berhati-hati dalam menghadapi kesyirikan yang sangat lembut ini, Kiai? Tadi saya sudah bacakan ayatnya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Oke. Jadi syirik yang tersembunyi yang Mas Agung bilang seperti semut hitam, jalan di tengah malam di batu yang hitam. Nggak kelihatan. Hanya orang-orang lizawil ukul yang punya mampu memahami ini. Oh, ini ada pergerakan. Oh. Jadi kenapa tidak sih bertanya sama Mas Iya, Agung, iya, tanya ulama-ulama damai itu kan mudah, ya, ulama-ulama kita itu mudah ditanyain. Dan jangan sembarangan nanya juga. Iya. Nanyanya jangan sama Mbah Google. Ya, karena yang nulis di Mbah Google itu siapa aja. Orang dalam kapasitas apa dan bagaimana mengatakannya. Itu juga. Kalau bertanya insya Allah selamat. Pada dasarnya Islam menerima, mengadopsi, ya, kearifan lokal, syaratnya tidak bertentangan dengan syariat dan akidah secara substansial. Ya. Dan tentu saja untuk memahami kebeningan tauhid adalah dimulai dari kebersihan hati kita. Ya, Kita betul. akan dituntun oleh Allah begitu, Kiai, ya? Betul, kesimpulannya begitu. Baik. Iya. Terima kasih, Kiai, ilmunya hari ini luar biasa sekali. Iya, Insya Allah ini akan menjawab pertanyaan keraguan-keraguan kita tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang dibungkus dengan kearifan lokal. Artinya kita harus berhati-hati karena apa yang kita lakukan pada saat ini tentu saja akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari segala bentuk kesyirikan. Tetaplah bersama kami, Ulama Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.